Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa kenyang tetapi lemas setelah berbuka? Atau merasa sudah makan sahur tetapi tetap mengantuk dan kurang semangat ibadah? Bisa jadi ini bukan karena kurang makanan, tetapi karena kualitas makanan dan minuman yang kita konsumsi. Saya awali kultum dengan pantun. Kurma manis lezat terasa, air zam-zam menyejukkan hati. Jaga makanan saat berbuka agar ibadah tetap berenergi. Tema kultum yang akan saya sampaikan ini sangat penting dan menarik, yaitu menjaga kualitas makanan dan minuman saat berbuka puasa dan sahur. Seringkali kita tergoda untuk berbuka dengan gorengan berlebihan, minuman manis yang terlalu banyak, atau makan berlebihan hingga kekenyangan. Sahur pun terkadang kita abaikan atau hanya mengandalkan mie instan dan minuman cepat saji. Apakah ini cara yang benar dalam menjalankan ibadah puasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan panduan yang sangat jelas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, kulu mimman fil ardi halalan thayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, lagi baik yang terdapat di bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya sampaikan 3 dampak makanan tidak sehat dalam berpuasa. 1. Makanan yang terlalu berminyak dan tinggi gula dapat membuat tubuh lemas, cepat lapar, dan mengganggu konsentrasi ibadah. 2. Minuman bersoda dan sirup berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan membuat tubuh tidak segar. Yang terakhir 3, makanan berlebihan saat berbuka bisa membuat kita malas beribadah, sulit taraweh, bahkan mudah mengantuk saat qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya akan sampaikan 2 kisah. Yang pertama, seorang anak yang mengubah pola makanannya selama Ramadan. Dia adalah seorang siswa. Awalnya sering berbuka dengan es boba atau yang sejenisnya dan mie instan karena cepat dan praktis. Namun setelah beberapa hari ia merasa tubuhnya tidak segar, mudah lemas, dan bahkan sulit untuk bangun sahur. Ibunya pun menasihatinya, coba berbuka dengan air putih dan kurma seperti Rasulullah, lalu makan makananlah yang bergizi. Ia pun mencobanya. Setelah beberapa hari, mengganti minuman manis dengan air putih dan makan buah saat berbuka, tubuhnya terasa lebih ringan, semangat ibadah meningkat, dan ia lebih fokus saat belajar di madrasah. Yang kedua, kisah seorang ayah yang ingin lebih sehat di dalam Ramadan. Pak Firhan namanya, seorang pekerja kantoran, sering berbuka dengan makanan cepat saji karena sangat sibuk. Suatu hari, dokter memperingatkannya bahwa kebiasaan ini bisa menyebabkan diabetes. Ia pun mulai mengubah pola makan dengan menghindari gorengan berlebihan, dan dia memperbanyak sayur dan mengurangi gula. Hasilnya bagaimana? Ia merasa lebih sehat, lebih produktif di tempat kerja, dan lebih mudah bangun untuk tahajud. Kedua kisah ini mengajarkan kita bahwa makanan yang sehat bukan hanya soal fisik saja, tetapi juga berdampak pada ibadah dan produktivitas kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada 3 tips menjaga kualitas makanan saat berbuka dan sahur. 1. Mulai berbuka dengan air putih dan kurma, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. 2. Hindari makan berlebihan, terutama makanan berminyak dan tinggi gula. Yang ketiga yang terakhir,
Perbanyak konsumsi sayur dan buah agar tubuh tetap segar dan berenergi. Kesimpulannya, mengapa hal ini penting? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan untuk melatih diri. Bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga membangun kebiasaan sehat yang bisa berlanjut setelah Ramadan. Dengan menjaga pola makan yang sehat, insya Allah inilah bukti rasa syukur kepada Allah. Dan ada hal yang akan bisa kita dapatkan. Pertama, lebih kuat dalam beribadah. Kedua, lebih sehat dan berenergi. Dan yang ketiga, menghindari penyakit akibat pola makan yang buruk. Jangan sampai karena makanan kita kehilangan semangat beribadah di bulan Ramadan yang sangat penuh berkah ini. Mari kita jaga kualitas makanan kita sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Semoga kita semua mengamalkan sunnah dalam berbuka dan sahur agar puasa kita semakin berkah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun. Makan kurma, minum teh hangat. Nikmat rasa di kala senja. Jaga makanan agar sehat. Puasa berkah, badan terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.